wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Apa kabar ibu semua? Apa kabar bapak dan ibu semuanya? Sehat, alhamdulillah. Nah, di sini saya ingin berbagi praktik baik. Nah, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, di mana ibu fasilitator adalah Ibu Rosa Novita, SPD Audi MPD. Kemudian ada Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Joko Mahtuan SPD. Saya sendiri Zulma Witaya SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 9 Bandar Laksamana. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dapat berkumpul, diberikan kesempatan untuk belajar bersama di dalam ruangan yang sederhana ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah ada kesempatannya, sudah berhadir di dalam ruangan ini. Kemudian tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan basmalah, kegiatan destinasi kita mulai. Semoga dengan nanti kita membaca basmalah kita diberikan kelancaran terhadap destinasi ini. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sebelum memulai ke kegiatannya, Bapak Ibu perhatikan ini, apa maksud saya memberikan foto di sini? Bisa ada tanggapan? Ayah? Saya bersama Yusuf ingin memberi tanggapan sedikit. Kalau yang saya tangkap dari gambar tersebut adalah keluarga besar dari sekolah, salah satu sekolah dulu saya. Baik, terima kasih Bapak. Bagus sekali ya. Ada yang beri tanggapan lagi? Mengapa saya meletakkan foto ini? Kenapa tidak sendiri saja? Kenapa semua rame? Ada yang beri tanggapan? Ayo Bapak Ibu, silakan. Ini adalah foto atau gambar keluarga besar SD Negeri 9 Bandar Laksamana. Dengan ditunjukkannya foto ini, nampaklah bahwa ini adalah seperti satu keluarga. Yang penting adalah untuk kita tumbuhkan rasa kekeluargaan, kekompakan dan kerjasama. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Ahmad Haris. Nah, benar sekali ya, benar sekali. Di sini kalau kita memasuki budaya positif itu tidak ada yang sendiri. Maka dari guru-guru, tenaga pendidikan, semuanya ini berperan aktif untuk melaksanakan budaya positif. Yang paling utama adalah kolaborasi, kerjasama. Tidak bisa sendiri. Nah, ini materi kita dulu. Adalah disiplin positif, budaya positif di sekolah. Itu semua berperan aktif. Ya. Nah, ini Bapak Ibu hebat yang dapat siap untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kita, baik di SD maupun di SMP. Selanjutnya, nah kalau dilihat budaya positif itu, kira-kira apa ya arti dari budaya positif? Boleh kita tanggapannya Bapak Ibu, budaya positif? Kalau melihat dari gambar-gambar ini, ayo apa itu budaya positif? Silakan. Budaya positif apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini nampak ada budaya positif pada gambaran tersebut, itu nampaknya suatu hubungan kekeluargaan antara masyarakat, anak-anak murid beserta guru dalam lingkungan sekolah. Terima kasih Bu.
Ibu Nana sudah menjawab benar sekali. Ada lagi yang menanggapi? Silakan. Ada lagi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dari yang paling ditampilkan ada beberapa yang positif. Pertama, sikap menghargai dari yang umurnya lebih muda kepada yang lebih tua. Terus ada juga salah satu foto yang menunjukkan sikap disiplin waktu, di mana anak-anak siswa datang tepat waktu di pintu depan. Ini dulu, terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sudah benar ya. Nah, lebih lanjut lagi kita akan bahas satu persatu. Budaya positif itu ibarat yang ada di gambar ini salah satunya ya. Nah, di mana guru menunggu muridnya kebiasaan pagi ya. Nah, kemudian anak-anak mengantri bersama. Kemudian ada juga orang tua memecahkan masalah dengan guru, ada apa dengan anak saya gitu. Kemudian ada kolaborasi bersih-bersih, kerjasama antara guru dan murid. Nah, semua itu budaya positif. Baik, nah ini materi kita hari ini. Materi kita menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, disiplin positif. Tadi sudah banyak yang menjawab disiplin positif bagaimana. Disiplin positif itu yang berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab. Nah, itu disiplin positif, memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diketahui. Nilai-nilai apa saja? Disiplin positif, bagaimana cara seorang mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, kita perhatikan lagi. Selanjutnya, nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Misalnya ini saling menghargai, saling menghormati. Itu nilai-nilai yang dimiliki. Nah, yang dimiliki. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sudah pernah kita membahas praktek baik pada saat itu profil pelajar Pancasila. Apa-apa saja Bapak Ibu? Coba kita sebutkan. Sebutkan profil pelajar Pancasila. Ayo, yang pertama apa? Apa yang pertama, Bu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Betul sekali. Yang kedua, pernah ya kita belajar beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan 5, bergotong royong. 6, kreatif. Sudah kita bahas satu ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti taat kepada Allah yang meyakini. Kemudian mandiri seperti bisa melakukan wirausaha, itu termasuk mandiri. Bernalar kritis, bisa membuat sesuatu yang bisa membuat jadi P5 project bernalar kritis. Berkebinekaan global, itu adalah salah satu contohnya apa? Menghargai budaya, misalnya berbeda agama, ada ya berbeda agama. Bergotong royong maksudnya di sini apa? Bekerja sama, betul sekali. Nah, kreatif. Yang terakhir kreatif. Nah, apa saja tadi
nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi ini. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat, itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, itu semua nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri. Nah, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu motivasinya ya, biasa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ada motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Ada. Atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang mana mau kita? Yang kita dari 3, yang mana? Nomor 3. Nah, inilah kita pilihnya nomor 3 untuk anak-anak didik kita. Tapi dari kita sendiri. Lanjut. Menciptakan budaya positif untuk motivasi perilaku manusia. Disinilah ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal tadi apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Itu eksternal ya. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu eksternal. Misalnya diberikan hadiah. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Jadi yang paling diutamakan ini adalah motivasi internal dari dirinya sendiri. Itulah yang harus kita tumbuhkan. Dari dirinya sendiri itu yang harus ditumbuhkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa saja tadi nilai-nilainya? Ini ya. Apa? Kejujuran, baik dan rendah hati. Ya. Betul sekali. Ini, jika murid cenderung dorong oleh yang tadi itu motivasi eksternal, maka guru harus berupaya menumbuhkan, inilah tugas kita, menumbuhkan motivasi internal lagi dengan dia mempercayai dirinya bahwa dia memiliki sifat sikap yang baik pada dirinya sendiri. Sebenarnya semua anak-anak itu tidak ada yang bandel, di dalam hatinya memiliki keyakinan bahwa mereka semua itu baik, tetapi kadang ada dari eksternal lingkungannya jadi tidak sesuai lagi dengan motivasi internal lagi. Nah, inilah tugas kita sebagai guru, harus berupaya menumbuhkan lagi sifat internalnya, motivasi internalnya, begitu. Nah, lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Bapak Ibu bisa menjawab ini apa? Hukuman apa? Bagaimana hukuman yang kita lakukan? Pernah melakukan hukuman terhadap anak? Pernah? Nah, coba jelaskan. Apa itu hukuman? Boleh kasih contoh? Menurut saya, ini saya akan coba jelaskan tentang hukuman. Hukuman kalau menurut saya ini suatu tindakan yang kita lakukan kepada seseorang atau kepada siswa setelah dia melakukan suatu kesalahan. Hukuman saya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Konsekuensi? Bagaimana? Ada konsekuensinya ya. Nah, bagaimana? Menurut Alvison, ya, di Panis Flower Award 1963, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1965 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman. Ternyata nih, penghargaan maupun hukuman sebenarnya adalah cara-cara yang mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Terapi hukum itu dan konsekuensi penghargaan itu sebenarnya tidak baik. Karena kenapa? Dapat menghancurkan kemampuannya. Nah, kalau penghargaan misalnya nih dikasih penghargaan, oh berarti saya harus pandai nih karena mau imbalan dari penghargaan. Nah, gitu. Ini udah langsung aja ya sebenarnya oleh Bapak Alvifan. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, siapa yang bisa menanggapi keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ayo, kenapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas?
Ya, silakan. Silakan Ibu Nelvi. Baik, kalau menurut saya, kalau kita berperaturan kelas, berarti itu menentukan hanya satu saja, itu hanya gurunya saja. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi menurut saya keyakinan kelas mesti diikuti oleh anak-anak pada peraturan kelas, makanya dibuat oleh gurunya saja. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Mengapa keyakinan keras dan mengapa bukan peraturan keras? Benar ya, kata Bu Devi, peraturan keras itu berasal dari aturan guru rata-rata. Kalau keyakinan itu adalah yang diyakini oleh siswa-siswa berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi sepakat dari yakin-yakin. Keyakinan semua anak-anak tadi dikumpulkan menjadi satu, jadilah kesepakatan kelas. Nah, biasanya dari kesepakatan kelas itulah nanti bisa dilanjutkan ke tiga institusi. Nah, ini coba perhatikan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi ada nilai-nilai kebajikan universal kan? Nah, yang pertama tadi yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini guru hanya memandu murid, tidak ada memberikan aturan sama sekali. Guru memandu murid dalam penyusunan keyakinan sekolah atau kelas. Itu guru memandu murid, dan nanti peserta didik atau murid yang melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Nah, pembentukan keyakinan kelas bagaimana? Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu banyak-banyak. Misalnya nih, semangat misalnya. Berarti setiap belajar semangat. Nah, kalau sudah tidak semangat, sudah jumpai gurunya. Bu, saya hari ini tidak semangat. Itu kesepakatan, ya. Nah, yang mudah-mudah saja, yang mudah diingat, menghargai orang lain, menghormati, bekerja sama, membersihkan, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kita coba untuk membuat keyakinan karena kita bukan kelas, kita bisa buat keyakinan sekolah. Ya, keyakinan sekolah saya bagikan ini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu tuliskan satu keyakinan, maunya bagaimana di sekolah. Misalnya ada waktu berapa, tulis di situ. Atau misalnya piket Bapak tuh tuliskan di sini. Tapi di sini bukan sebagai murid, tapi keyakinan guru untuk sekolah. Boleh ya? Silakan tulis satu saja boleh, mau buat dua boleh, terserah Bapak Ibu. Satu saja boleh. Silakan. Keyakinan sekolah. Saya meyakini saya menghargai teman atau rekan sejawat.
Sudah, silakan tempel ke depan. Silakan Bapak Ibu tempel di sini. Itu keyakinannya sendiri ya. Ayo. Banyak mungkin. Ya. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat ya. Baik, nah beginilah nanti kita lakukan kepada murid kita di kelas. Ya, ini tahap awal dulu, tahap pertama. Tahap pertama yang kita lakukan di kelas selain pembiasaan setiap pagi. Nah, setelah pembiasaan disiplin positif, budaya positif yang kita lakukan, inilah yang kita lakukan di kelas. Sebentar lagi sudah masuk ajaran baru. Ini nanti kita terapkan sebelum kita masuk ke materi. Alangkah sebaiknya kita berikan keyakinan kelas dulu. Ini adalah keyakinan. Nah, tadi Bapak Ibu menuliskannya memang keyakinan sendiri atau orang lain? Sendiri. Coba kasih tanggapan Ibu. Baiklah, saya membuat tentang keyakinan saya. Yang pertama disiplin, yang kedua saling bekerja sama dalam berbagai hal positif. Itu saja. Oke, baik, nah seperti itu. Jadi itu memang keyakinan sendiri ya. Ini luar biasa nih, banyak nih. Ada yang sampai 2, panjang-panjang lagi. Ya luar biasa. Itu adalah keyakinan diri sendiri yang dituangkan di kertas. Kemudian jangan lupa nanti kita pilah-pilah yang mana ini. Yang mana misalnya di sini sudah ada. Kita pilah disiplin, saling bekerja sama. Nah, inilah. Dipisahkan. Disiplin datang tepat. Datang ke sekolah tepat waktu, itu sama tidak? Sama? Boleh. Kemudian datang tepat waktu pukul 7.15. Nah, sama? Sama. Kemudian mengikuti senam hari Sabtu. Nah, Senin. Ya. Oke, bagus ya. Kemudian bertanggung jawab menghargai teman. Ada ya? Nah, kita bilang rapi mencari setiap hari. Nah, siapa ini? Pak Rashid. Kalau ke sekolah itu harus rapi, bersih. Kalau kita belum mandi, bau bagaimana? Nanti murid nggak mau dekat kan? Sekali jempol kalau bersih. Kemudian kalau gurunya kalau pagi-pagi nggak pakai jas ini gimana katanya kan? Oke, wajib wanita kan? Kalau seandainya sebenarnya sudah dipilih, nanti anak muridnya mengikuti, ya tidak? Betul ya, betul sekali. Kita harus rapi, terlihat cantik dan ganteng. Ya, amin. Kemudian menjaga kebersihan sudah tadi? Belum ya, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan sekolah. Nah, keyakinan sekolah kelas saya makin bawah sudah sekolah akan kondisi bila kita dapat menghargai antar teman. Sudah tadi? Sudah menghargainya. Iya, pasti harus menghargai antar teman ya. Kemudian saling bekerja sama sudah? Saling bekerja sama? Sudah, menghargai sesama.
datang tepat waktu, sudah bersama dan melaksanakan tugas sekolah, sudah ya, datang tepat waktu, semangat dan saling bekerja sama. Semangat begini? Belum, semangat dulu ya. Semangat begini? Semangat. Semangat datang tepat waktu kita semua. Saling menghargai atasan bawahan. Ini siapa ini? Pak Pistur. Saling menghargai atasan bawahan, bawahan atasan. Ya, boleh. Berarti kita harus menghargai atasan kita juga, menghargai sesama. Jadi sama ya Pak. Nah, begitu. Kemudian mengajak siswa membiasakan membaca, betul. Misalnya literasi ya, setiap pagi membiasakan 15 menit. Nah, itu dilaksanakan. Kemudian saya ingin sekolah kita menjadi sekolah yang bersih, disiplin dan saling membantu. Sudah ya? Nah, ini semua tadi ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kesepakatan. Nah, misalnya ada yang mau ditambahin lagi? Boleh. Begitu. Nah, udah 7 ini kita sepakat? Sepakat? Nah, misalnya nih sama murid-murid juga seperti itu. Sudah sepakat? Sudah sepakat? Sudah sepakat. Yang pertama dari semangat dan kemudian saling bekerja sama, saling menghargai atasan bawahan dan bawahan sesama. Kemudian bertanggung jawab menghargai teman, disiplin, rapi, menarik setiap hari, datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, saling bekerja. Sudah luar biasa. Begitu juga di dalam kelas sama murid. Itu dulu kita yakini. Nah, keyakinan kelas kita itu dulu pada murid kita. Setelah itu nanti kita buat tulis tanda tangan sepakat. Tulis kertas kesepakatan yang ditandatangani murid. Tanda tangan. Nah, sudah tanda tangan semua, sudah diambil foto. Itu sepakat. Jadi apabila nanti murid kita melanggar peraturan ini, melanggar kesepakatan kelas ini, maka ada bukti. Nah, seperti itu. Ada. Ini nanti ditempel tidak di ruang kelas, kalau kita ada di kamar. Nah, di ruang kelas kita tempel sesuai keyakinan kelas anak-anak. Keyakinan kelas tadi itulah berdasarkan keyakinan semua anak-anak kita menjadilah kesepakatan kelas. Itu dulu. Nah, sudah sampai di sini? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya. Kita speaking dulu boleh? Boleh ya? Biar ada namanya testing ya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Jangan pendek lah. Enggak. Ayo, semangat. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegangan bahu. Tangan diputar-putar pegangan lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegangan bahu. Tangan diputar-putar pegangan lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Membaca literasi. Nah, misalnya dia tidak suka membaca, dilihatnya gambar dulu. Nah, boleh lihat gambar, cerita dari gambar. Nanti gambar bercerita, ya kan? Boleh. Semua ada kemampuan anak-anak kita. Karena itu sekarang tidak ada yang juara ya, juara 1, 2, 3. Semua
anak-anak adalah kemampuan yang luar biasa. Pada saat saya diundang ke SMP perpisahan, ya luar biasa saya melihat Nisa, anak kita SD dulu, masih ingat Nisa? Nisa yang pada saat dia membaca, belajar itu bagaimana Bu? Bagaimana waktu Nisa? Dekat dengan buku, Bu. Dekat dengan buku? Ya. Betul sekali, dekat dengan buku. Kalau dia menulis, dia kalau bisa di sini ya, dia punya melihat menulis ya, ke sini dia lihat. Itu. Tapi luar biasa SMP tahu Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bu? Bisa Bu? Di SMP? Dengar. Saya ceritakan. Dia memang dalam belajar gugur dekat dengan makanan atau api harus dekat atau apa. Kemudian menulis gitu. Jadi dia disuruh duduk depan masih seperti itu, tak nampak dia. Ternyata waktu acara perpisahan atau dalam lomba dia bisa. Seperti kemarin perpisahan dia menyanyi. Sebanyak itu siswa yang ada yang dia sendiri yang mau nyanyi solo waktu acara perpisahan. Mau pelatihnya seperti tonton orang lain. Dia kemampuan. Alhamdulillah. Saya terenyuh itu pada saat duduk di kursi undangan ya. Itu Nisa ya. Itu Nisa waktu pada saat SD, dia kata dia yang kita pikir dia tidak akan melanjutkan ke SMP lagi ya. Nah, itulah tadi kemampuan anak-anak kita itu berbeda. Walaupun di SD belum kelihatan, tetapi semakin dia beranjak dewasa, semakin dia kelihatan dengan cara dimotivasi oleh guru-gurunya. Tidak kelihatan di SD, insya Allah di SMP dengan gitu. Jadi Bapak Ibu, kemampuan siswa itu berbeda. Tidak hanya kemampuan kognitif saja, tetapi keterampilannya juga luar biasa. Yang dia hanya menulis dekat, tidak nampak, dengan gaya dia, PD-nya langsung ke tengah-tengah, di depan orang ramai menyanyi luar biasa sampai merinding saya mendengarnya. Begitu. Yang lain itu yang biasa 1, 2, 3 yang kita anggap bisa semua ke depan, ternyata yang tidak biasa itu malah yang di depan. Nah, itulah buktinya kalau anak-anak kita itu, murid kita itu memiliki kemampuan yang berbeda. Semua sama. Semua memiliki kemampuan yang berbeda. Tidak pandai, semua pandai, punya kreatif. Hanya saja kita sebagai guru bagaimana memotivasinya lagi. Itulah tadi kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Oh, kamu Pak, oh kamu bisa. Oh iya, lanjutkan. Pasti kamu bisa, begitu. Jangan sampai oh bukan seperti ini. Jangan. Itu membuat dia down, membuat dia tidak semangat lagi. Ya. Nah, lanjut. Kesenangan, begitu juga. Kesenangan. Kebebasan ini 4 kebebasan. Kebebasan ini bagaimana? Ketika kita nanti mengajar di dalam ruangan, kita beri kebebasan anak-anak kita. Bagaimana bebasnya? Dia biasanya ada pembelajaran diferensiasi. Nah, kelas 1 sama kelas 4 sudah dilakukan. Diferensiasi sudah. Nah, nanti kita pelajari lagi lanjut tentang diferensiasi. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan pilihan. Di situ sebelum kita juga melaksanakan materi pembelajaran pada saat pembelajaran awal ini, ya, sebentar lagi ya,
itu kita diagnosis dulu. Apa? Asesmen awal secara diagnostik. Dengan apa? Kita mengetahui anak-anak kita. Dia sukanya audio saja, atau visual saja, atau audio visual. Nah, kita perhatikan anak-anak kita. Kita buat kelompok sesuai dengan kesukaannya. Kita berikan dia kebebasan untuk menampilkan ke depan, menampilkan dirinya ke depan sesuai dengan kesukaannya. Misalnya ini, Bu Eka suka bagian kesenian misalnya. Saya suruh dia sebagai videoka, nyambung nggak? Nah, begitu misalnya. Kurikulum, ini yang cocok kurikulum misalnya Pak Mistur. Saya suruh pula, saya bilang, Pak Mistur bagian misalnya pramuka, nah, ekstrakurikuler. Nah, tidak sesuai. Nah, begitu juga anak-anak kita, dia ke depan nanti menampilkan materinya sesuai dengan kebutuhan akan pilihannya. Dia menampilkan gambar aja, gambar, kemudian dia presentasi di depan boleh. Nah, tidak menulis. Dan ada satu lagi, dia sukanya menulis tulisan semua. Jelaskan di tulisan, boleh? Ya, ada yang suka bercerita, boleh. Kemampuan murid kita berbeda. Itulah berikan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Asesmen awal diagnostik terlebih dahulu dari keyakinan, kemudian asesmen. Itu yang kita lakukan sebentar lagi pada saat ajaran baru. Nah, kelima, kesenangan. Yang semua dilakukan di dalam kelas itu merasa senang, bukan karena terpaksa. Keyakinan kelas, merasa senang, semangat. Kita ingatkan murid kita. Sudah? Sampai di sini? Oke? Oke Bapak Ibu? Oke, mana tangannya? Oke, semangat ya. Nah, 5 posisi kontrol. Yang ketujuh, menciptakan budaya positif 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini pemimpin pembelajaran kita. Kita di dalam mana? 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, coba perhatikan kita di mana? Kita di mana? Tunas di mana? Posisinya sekarang? Manajer. Pelatih Sintayong apa? 3 boleh, 4 boleh. 3 boleh, 4 boleh. Nah, itu lunas. Nah, tidak apa-apa. Nanti kita lihat apa itu. Ya, coba Ari sama gimana? Ya, manajer pelatih. Ayo yang mana? Bisa 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Iya Pak Aris? Boleh, bagus sekali. Bu Yuni yang mana posisinya nih? Biasanya nih, yang kita lakukan, yang kita laksanakan. Ayo, 3 Bu. 3 itu apa Yuni? Teman, sebagai teman. Itu yang Bu Yuni lakukan sebagai teman. Bagus sekali. Tidak ada yang salah, semua benar ya. Oke, nah Pak Rasid sebagai apa? 3 dan 5. 3 dan 5 apa itu? Teman dan manajer. Teman dan manajer. Bagus sekali. Bu Siti. Bu Siti apa? Biasa kelas 1 ya Bu Siti ya? Kelas 1 SD. 3 dan 4. 3 dan 4. Bagus sekali. Ada lagi? Bu Nana. Ya, apa Bu Nana? Sepertinya Bu, 3 dia juga, 4 dia juga, 1 mungkin juga. 1 mungkin juga. Luar biasa, jujur ya. Bagus sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Tidak dipungkiri ya, semua pernah kita lakukan. Nah, karena itu kita alhamdulillah dengan ada
materi ini kita bisa belajar ya, Bapak Ibu ya. Kita bahas satu persatu. Ya, yang rata-rata menunjuk manajer tadi siapa? Manajer. Ansip sama Endang Aris. Baik sekali. Nah, kita perhatikan semua benar. Tetapi mana yang lebih baik kita lihat, kita perhatikan. Baik. Nah, ini contoh penerapannya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus pertama. Sering ya, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Penghukum apa? Penghukum apa? Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu penghukum. Bisalah kita pikirkan bagaimana penghukum. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Dia mengatakan, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, sering gitu. Itu dia jadi membuat merasa bersalah dia. Berapa kali anak, ibu selalu bilang sama kamu. Capek ibu bilangnya, kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, itu dia merasa bersalah. Nah, ya. Kemudian teman. Nah, ini teman ya Bu Yuni tadi ya. Ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Biasanya kalau teman cengeng-cengengis ya. Ayah cengeng-cengengis ya sambil ketawa ya. Nah, sambil ketawa kita kasih tahu. Sebagai teman cengeng-cengengis ketawa. Nah, itu baik tidak seperti itu. Nah, kita perhatikan bagus semua ya. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya dan jangan diulangi lagi. Itu pemantau. Nah, pemantau suruh beli. Misalnya nih ada anak-anak ya jauh rumahnya. Tinggal atributnya, jemput. Sedangkan waktu pelajaran sudah mulai, itu pemantau. Aturan sekolah harus kamu ikuti, sudah konsekuensinya. Kalau kamu tidak ikuti berarti kamu harus kerjakan, begitu. Jadi itu baik tidak? Nah, baik tidak sebagai pemantau? Tidak. Nah, yang jadi bintang itu adalah semua kita jadi manajer. Nah, di sini kita belajar menjadi manajer. Manajer ini bagaimana? Ini dari tadi yang keyakinan keras, ini kita tanyakan di saat membuat salah ini tidak sesuai dengan aturan di sini. Ini dulu kita buat. Nah, ini apakah kamu tahu? Misalnya namanya siapa bisa pinjam namanya di sini? Wisnu. Maaf ya, sebagai siswa dipanggilnya Wisnu. Apakah kamu tahu Wisnu kesalahanmu? Jawablah. Coba misalnya upacara. Nah, apakah kamu tahu Wisnu kesalahanmu? Apakah kamu tahu Mistur kesalahanmu? Tahu Bu, saya tidak memakai topi dan nasi waktu pada bendera. Nah, dengan begitu dia menyadari kan? Menyadari tidak bahwa dia memang tahu kesalahannya. Dengan cara ini kita tanyakan. Biar dia yang berpikir. Jangan kita yang memberitahu, tapi dia sendiri yang mengasih tahu dirinya bahwa saya salah. Jangan kita yang ngasih tahu. Nah, kemudian lanjut. Kira-kira Gestur, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Untuk upacara di sini itu saya akan mencoba perbaiki untuk melengkapi apa yang sudah saya lakukan kesalahan pada sini. Betul sekali, benar. Nah, Bapak Ibu dari situ dia bisa mencari solusi ya? Bisa mencari solusi kan? Nah, bisa mencari solusi sendiri.
kita memang harus jadi manajer, itu yang terbaik. Kalau teman tadi konsekuensinya dia bagus memang teman, hanya saja dia selalu bergantungan, itu dia. Ketika ada gurunya, dia melaksanakan apa yang dikatakan sama gurunya. Ketika udah mengatur sebentar atau ada kegiatan sebentar, sudah dia tidak lakukan lagi. Itulah sebagai teman. Nah, itu konsekuensinya kalau teman. Nah, jangan jadi pelan-pelan. Biasa kita jadi teman, pelan-pelan kita jadi manajer. Ya Bapak Ibu? Setuju? Mana jempolnya? Semangat. Ya, jadi manajer semua, ternyata kita bisa jadi manajer untuk anak-anak kita. Begitu juga di rumah sama anak sendiri. Kita sebagai orang tua begitu juga jadi manajer. Jangan langsung belum ini misalnya ngambil uang nih yang besar. Ternyata memang tabungan dia, kita marah-marahkan. Belum kita tanya, udah naik bilas-bilas aja, naik. Nah, jangan, kita tanyakan dulu. Begitu. Jadi pemantau tadi juga tidak baik. Ya, Bapak Ibu, manajer ini dari dirinya sendiri bisa dia jawab salahnya dan dia sendiri bisa mencari solusi untuk dirinya. Nah, itu dia. Kita hanya jadi manajer, hanya memandu. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tolong dijawab, ada pertanyaan ya. Siapa yang bisa jawab angkat tangan, kita siapa? Nah, posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apakah aku ini? Aku ya, diri sendiri ya. Posisi kontrol apakah aku? Jawab ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Pemantau. Jawab apa ya? Cuma ayo Merasa bersalah. merasa bersalah. Apa beda? Saya jawabnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Jawaban saya itu merasa salah. Nah, merasa ya? Ya, pembuat kata bersalah. Merasa salah. Kita lihat benar tidak? Ayo, benar tidak? Pembuat merasa bersalah. Kita lihat ya. Membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu termasuk membuat merasa bersalah dia. Gara-gara kamu, ibu dimarahin sama kepala sekolah. Kamu tidak sayang dengan ibu, kamu tidak menghargai ibu. Nah, jadi dia merasa bersalah ya. Dia selalu disalahin. Gitu. Ya, Bapak Ibu. Nah, lanjut, ada pertanyaan lagi. Ayo. Siap-siap ya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini pemantau nih. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Pemantau. Ada lagi selain pemantau jawabannya? Ada lagi? Ya pemantau. Pemantau. Bagus sekali. Nah, kita lihat ya. Kalau berhasil ini udah jadi manajer semua nih. Amin. Iya, ini penghubung. Kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu salah, ya kan? Selalu salah. Kalau pemantau beda lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu aja salah. Diberi hukuman, dari hukum kasih dia hukuman. Lanjut, ada satu lagi ya.
Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa tadi? Ada penghukum, ada apa lagi? Buat rasa Membalas bersalah, teman, pemantau dan manajer. manajer. Apa nih? Penghukum ya. Kamu Iya. tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau rasa bersalah enggak? Pemantau rasa bersalah. Antara dua. Ayo, apa Bunas? Pemantau. Apa Bunas? Ayo. Apa Bu ini? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pembuat rasa bersalah. Antara dua. Penghukum. Kita lihat ya sama-sama. Nah, lanjut. Nah, inilah menciptakan budaya positif, posisi kontrol restitusi. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru berperan sebagai manajer. Inilah. Dari kelima posisi kontrol tadi, sebaiknya guru berperan sebagai manajer. Kenapa? Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dengan kata-kata tadi, yang mendorong tadi dia mencari solusi sendiri ya. Dia dapat bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Benar tidak? Benar. Benar atau salah? Benar. Oke, nah. Guru sebagai seorang manajer, bagaimana tahapan? Tadi segitiga, ada segitiga restitusi. Bukan langsung bla 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 bla. Manajer itu ada tahapannya ternyata. Apa itu tahapannya? Inilah yang harus kita kuasai. Jadi manajer. Oh, saya mau jadi manajer. Bagaimana ya caranya? Ini tahapannya. Ini materi terakhir nih. Semangat ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi. Guru sebagai seorang manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, apa saja tahapannya? Kurang kelihatan ya? Pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kamu tentu. Nah, di sini apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu identitas. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita kasih motivasi. Itu identitas dia. Melakukan identitas, menstabilkan. Kita stabilkan identitas. Dia sudah berbuat kesalahan, tapi kita stabilkan identitasnya dengan cara apa? Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kita juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, dia tetap rasa berarti saya masih percaya diri. Nah, kita dorong dia menjawab nanti apa yang kita tanya. Itu pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita validasi tindakan yang salah dia tadi apa? Nah, semua perilaku memiliki alasan. Apa saja? Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita validasi tindakan yang salah. Kamu pernah melakukan hal itu apa? Apa alasannya? Mengapa? Kita tanyakan. Alasannya mengapa seperti itu?
bisa berbuat tidak sesuai? Kita tanyakan alasan, itulah validasi apa? Validasi tindakan yang salah. Kemudian cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya, yang ketiga apa? Menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kan kembali lagi ke sini. Keyakinan keras tadi. Ya, Bapak Ibu? Ini wajib kita ini ibarat ini. Oh, ini pertama ini harus kita buat. Harus benar-benar yakin dan di SK-kan ibarat seperti itu. Langsung ditanda tangan, yakin. Ingatkan dirinya, yakin saya sudah membuat ini. Nanti kita akan menanyakan keyakinan ini terakhir. Kita semua memiliki motivasi internal. Sinilah internal, motivasi internal tadi yang kita bangkitkan, yang kita tumbuhkan terhadap peserta didik kita. Nah, ini terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ada jawabannya di sini? Misalnya dia tadi tidak memakai atribut, tidak lengkap atribut pada saat acara bendera, topinya ketinggalan. Apa keyakinan kelasnya? Misalnya kerapian. Ini sudah dibuat kan? Nah, itu dia. Nah, selanjutnya misalnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tanyakan sama dia. Sudah tadi menanyakan keyakinan, kamu menjadi orang seperti apa? Tanyakan. Menjadi orang seperti apa? Oh, saya mau ini tuh. Pasti kan semangat dari awal tadi menstabilkan identitas kita semangati. Dari kemudian validasi tindakan yang salah tadi. Tidak ada kita jatuhkan anak murid kita. Kita ikuti step by step. Langkah demi langkah kita ikuti. Ya. Terakhir menanyakan keyakinan. Baik. Nah, ini dia. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini dia kata-katanya. Yang tadi saya ucapkan tadi, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Iya kan? Ibu pernah melakukan hal itu? Atau kawan-kawan kamu juga pernah melakukan hal itu? Gitu. Ibu tidak mau memberi siapa yang salah, tapi ibu memanggil kamu untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, bisa kita bilang seperti itu. Kamu berhak merasa seperti itu. Misalnya dia membalas kawannya, dia diejek-ejek membalas kawannya. Berhak kamu memukul dia, berhak. Tapi kita ikuti, berhak kamu melaksanakan. Tapi balik lagi kita tanyakan, begitu, ya? Ada tahapnya. Lanjut, validitas tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini kata-katanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu ya. Apa alasannya? Kenapa seperti itu? Kenapa melakukan hal itu? Nah, padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Misalnya dia hanya membanting meja. Dia tidak sampai memukul orangnya, tetapi udah menangis yang lain. Kita langsung bilang, padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari itu. Nah, kita kasih apresiasi buat dia. Berarti yang dilakukannya itu ada benarnya. Begitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia tidak sampai memukul kawannya, tidak sampai berdarah. Misalnya dengan dia menjaga dirinya tadi. Nah, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kualitas tindakan yang salah. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari hati ke hati. Dia tidak Bapak Ibu. Kita memanggil anak didik kita jangan di depan kita, di ruangan kita berdua saja. Begitu.
saat itu kelas 6, pada saat itu dia menginjek-injek kelas lain sampai menangis. Nah, sampai main nunggu-nunggu. Betapa hebat. Ternyata ada kebutuhan dasar yang tidak dilengkapi sama dia di rumah. Kemungkinan dia ada permasalahan dengan keluarganya. Ayah mamanya tidak bersatu, ada seperti itu. Jadi dia menumpahkan keemosiannya di sekolah, tempat dia di mana dia belajar, di situ ditumpahkannya. Itu kita tanyakan. Nah, di situ anak kita hanya kita berdua sampai menangis dia, padahal itu paling banyak. Apalagi kalau anak itu ya, kalau laki-laki ditepuk aja belakangnya. Laki-laki paling banyak itu. Insya Allah jadi hati ke hati bisa dijawab. Kenapa nak melakukan hal itu? Cerita dia curhat malah ke hatinya. Dari hati ke hati. Inilah tadi motivasi secara intrinsik. Ini tadi kita tanyakan kata-katanya, apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan kenapa hal itu kamu lakukan? Apa keyakinan kelas kita yang sudah kita laksanakan, sudah kita membuat kesepakatan di kelas? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, dijawab anak-anak, ya kan? Masih ingat? Nggak usah banyak-banyak. 5 aja sudah. Sangat banyak. Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Dia berpikir. Nanti dia mesti jawab. Ideal itu Bu, nanti belajar, gitu misalnya kan? Dia bisa menjawab itu seperti apa kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oh, saya menjadi orang yang baik Bu. Kita kasih solusinya. Bagaimana caranya? Dia bisa menjawabnya. Ya Bapak Ibu, semangat! Semangat! Tepuk semangat! 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 Tetap semangat! Nah, ini adalah contoh. Bisa kita dengar sedikit ya? Kita tonton contoh yang saya lakukan pada anak didik di kelas 6 itu bernama Kalista. Kalista ini dia diejek-ejek oleh temannya, tetapi sampai dia memukul meja dengan kuat, ya. Kalista, ibu memang laporan dari kelas. Kalista, kelas Kalista benar. Oh gitu, wajar. Kalista kesal jika ibu ada di posisi Kalista, ibu juga akan marah seperti yang telah Kalista lakukan. Lalu apa yang Kalista lakukan kepada dia? Kalista marah Bu, karena teman saya pasti Kalista berbuat begitu karena ada alasannya kan? Ya Bu, Kalista ada dengan yang wajar Kalista bersaya berusaha menarik Kalista karena Kalista tidak sampai memukul temanmu. Nah, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita Kalista? Nah, menurut Kalista keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman penting tidak menurut kamu? Baik, kalau menurut Kalista itu penting. Jadi keyakinan apa yang harus Kalista lakukan pada saat sedang marah? Kalista bersedia memperbaiki masalah ini? Dan apabila ada yang ya, tepat sekali ya tindakan yang Kalista lakukan. Tetap semangat ya, silakan kembali ke kelas Kalista. Sama-sama Kalista. Waalaikumsalam. Baik. Ada tadi validitas yang dilakukan, kata-katanya ada.
Nah, belajar, kita belajar. Nah, ini adalah Dimas. Dimas ini permasalahannya sering mengantuk di dalam kelas. Nah, coba perhatikan Bu Yuni, benar? Sering mengantuk. Kenapa? Ternyata ditanyakan dia pulang sekolah membantu orang tua. Sampai sore pernah belajar. Yang luar biasa lagi, malam begadang lagi, ternyata main. Itu. Jadi inilah kenapa dia sering mengantuk di dalam kelas. Nah, kita tanyakan. Ngantuk, terus kalau ngantuk, belum cerita udah ngantuk udah tua. Dimas, ayo dengar dari Dimas, Dimas sering sekali ngantuk di dalam kelas. Bahkan Dimas itu ketiduran di dalam kelas. Nah, apa benar Dimas? Nah, sering mengantuk bahkan ketiduran di kelas itu apa sebuah kesalahan, bukan? Nah, semua orang itu memang pernah berbuat kesalahan, tapi bagaimana kita untuk memperbaiki kesalahan yang sudah pernah kita perbuat. Setuju? Setuju. Dimas, kita cari solusinya sama-sama ya. Nah, Dimas sering mengantuk bahkan tiduran di kelas, pasti punya alasan kan? Kalau boleh tahu itu kenapa Dimas? Banyak. Selamat tidur. Kecapean. Ngapain aja kecapean? Main padang. Itu pulangnya udah kecapean. Malamnya begadang lagi. Ngapain begadang? Main game. Nah, ya wajar lah kalau kamu ngantuk Dimas, karena aktivitas kamu tidur, begadang, jadi paginya susah bangun. Kemudian pada saat itu jadi mengantuk, tidak bisa ikut proses belajar mengajar lagi, ya kan? Nah, itu sangat menghargai tindakan kamu karena kamu tidak sampai melawan guru. Nah, menurut Dimas, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Nah, teman-teman dulu, disiplin waktu ya. Nah, disiplin waktu kan? Menurut kamu penting tidak disiplin dan saling menghormati itu? Penting ya, betul Dimas. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, kita juga dapat perhatian dan kepedulian. Ya Dimas. Ya Dimas. Menurut kamu apa yang Dimas lakukan agar tidak mengantuk dan ketiduran lagi di dalam kelas? Baik Dimas, Dimas sudah menemukan solusinya ya. Tapi tidak boleh begadang lagi, harus lebih cepat tidurnya. Dimas sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua Dimas agar Dimas tidak mengantuk dan ketiduran lagi di kelas ya. Tetap semangat ya Dimas. Silahkan kembali ke kelas. Sama-sama Dimas. Waalaikumsalam.
Nah, Bapak Ibu, bagaimana tadi? Perasaannya sudah melihat video? Ada yang bisa beri tanggapan? Silakan Bapak Ibu, beri tanggapan sedikit saja boleh. Silakan. Ada? Ada yang bisa beri tanggapan sedikit saja, ayo. Ayo Pak Haris. Pak Mistur, Pak Rashid, Bu Esi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melihat dan menonton video tadi, kita bisa menyadari apa yang kita buat selama ini. Selama ini kita memanggil anak selalu marah-marah. Tidak ada solusinya yang terbaik dan akhirnya anak itu merasa bersalah dan merasa bersalah. Rasanya anak mau sekolah besok karena malu. Ada rasa malu dan rasa marah juga oleh. Terima kasih Ibu, sangat luar biasa ya. Di sini tidak mencari kesalahan, kita sama-sama belajar menjadi manajer. Menjadi apa? Manajer luar biasa. Tetap semangat. Mana jarinya? Semangat. Oke. Tentang siapa nih? Amira dengan Ali. Bagaimana nanti gurunya melaksanakan segitiga restitusi? Silakan menyaksikan. Kenapa kamu kira? Berapa rupanya nilai kamu dapatkan? 60. Lihat nih. Lihat. Dia dapat 90. Makanya kalau malamku jangan HP yang pegang. Gak punya HP. Nah, nampak kalau tengok HP itu buat main terus. Lihat, nih, makanya belajarnya itu, makanya tengok nih, ini hasilnya nih 90, ini hasil saya keluar rumah nih, belajar terus. Nampak keluar terus, keluar rumah nampak, di belakang rumah nampak, itu dampaknya dan kemudian kita bangga bisa kita tunjukkan ke orang tua nih dapat 90, 60 kan malu dari dia, makanya jangan seperti itu tuh, malu tengok nanti dengan kawan-kawan tuh dapat 60 nah, bangga dapat 90 tuh, tengok kan saya tanya tadi Bu, berapa dapat nilai dia? Jawab 60. Ya tentu kan saya tunjukkan hasil saya Bu, saya dapat 90, saya bangga Bu. Saya juga tunjukkan kawan saya bangga, kawan-kawan saya bangga juga Bu. Tandanya kan dia karena dia belajar, saya mau belajar dia. Ya lah Bu, karena nilai dia segitu. Saya senang dapat 90 ini kan itu. Boleh begitu? Kalau saya boleh lah Bu, saya bangga dapat 90 nih. Ali, Ya Bu. kira-kira kamu bersalah nggak mengejek teman itu? Salah. Jadi berbuat salah itu wajar ya nak ya. Tapi
tidak boleh seperti itu, ya. Ya Bu. Teman kamu juga pernah menginjek temannya, tapi kira-kira hatinya sakit nggak, sedih nggak dia? Sedih Bu, sakit Bu. Iya, coba kamu nilainya segitu, Angga yang menginjek kamu, kira-kira kamu sedih nggak? Sedih Bu. Iya, kita kan punya keyakinan Iya Bu. kelas, kira-kira kamu melanggar nggak itu? Melanggar. Jadi apa solusinya? Solusinya untuk saling menghargai sama teman. Ya, tidak boleh menginjek ya nak ya. Ya Bu. Ya, kamu. Ya, sekarang kamu minta maaf sama dia. Ya. Kamera, saya minta maaf nih, mungkin karena semangatnya saya dapat lulus dulu nih, saya menginjak kamu. Jadi untuk ini saya minta maaf apa yang telah saya ucapkan kepada ya. Ya, maaf ya, jangan buat seperti itu lagi ya. Ya Bu. Nah, Nah, bagaimana Bapak Ibu? Luar biasa ya, tepuk tangan dulu yang pasti, ayo. Terima kasih Bu Endang, terima kasih Bu Naziro sebagai guru tadi ya, terima kasih Pak Mistur yang luar biasa intinya bangga. Iya benar, dapat nilai 90, benar sekali. Apa yang dilakukannya itu benar, tapi dia lupa dengan keyakinan kelas. Nah, kita ingatkan lagi kembali. Nah, ada itu sebagai guru harus jadi manajer. Nah, luar biasa ya, praktek kita sudah mulai menjadi manajer ini semua, insya Allah ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Andi mana? Gak ada nampak wajahnya di sini. Oh iya, ya. Si Fitri sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Jadi pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran ya, Bapak akan cek dulu satu persatu kelengkapannya. Ya, kira-kira sebelumnya ada yang mau jujur gak? Yang kira-kira nggak lengkap, tolong berdiri dulu. Sudah? Atau lengkap semuanya? Ada Bapak semuanya pada hari ini? Lengkap semuanya, mulai dari sepatu, kaos kaki semuanya lengkap ya, alhamdulillah ya. Jadi hari ini sedikit sebelum kita memulai pelajaran, ya, yang pertama, ya silakan. Ya, ada lagi yang kira-kira sakit perutnya atau mau kemana sebelum kita mulai pelajaran? Enggak, Pak. Makasih ya, Pak. Sudah siap ya? Ya, Pak. Jadi ya untuk pagi hari ini pelajaran kita tentang bahasa Indonesia ya. Jadi pelajaran bahasa Indonesia, saya ingat sebelum kita masuk pelajaran hari yang baru, kita review sedikit, kita ulang sedikit pelajaran minggu kemarin sampai masih ingat. Ayo tunjuk tangannya kira-kira. Waalaikumsalam. Sudah aman? Sudah ya? Sudah semuanya? Ya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Minggu kemarin kita pelajaran apa, Pak? Ya, masa materi aja lupa. Berarti nggak belajar di rumah? Belajar berhitung, Pak. Bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia. Kita belajar apa tentang apa materinya? Kancil dan buaya, Pak. Kancil dan buaya termasuk dalam apa dia? Cerita apa? Dongeng itu ya. Jadi dongeng, kancil dan buaya. Kira-kira siapa yang bisa menceritakan tentang kancil dan buaya secara singkat, padat? Siapa? Atau waktu tujuh? Ada yang mau tampil dulu sebelum dituju? Iya. Loh, kita mau tampil tadi. Tapi sudah aman tadi. Tapi sudah aman. Saya salah sebenarnya, Pak. Oh, gitu ya. Salah makan. Ini sini sebentar dulu. Ini pelajaran yang tadi sebelum Bapak begini juga atau gimana? Si siapa nama Bapak? Iya, Pak. Iya, dia udah permisi, Pak. Iya. Iya, Pak. Dia cuma mau bangun di sisi-sisi permisi, Pak. Di sini kamar mandi. Sini dulu. Ambil aku musim. Tidak tahan lagi nih, Pak. Sini dulu.
Nggak ada cerita ketaan itu. Masa orang sembelih ketawa-ketawa? Sini duduk sini. Bawa kursi sini. Bawa kursinya dulu. Ye tenang lah ye tenang. Bita, ya, namanya Bita. Iya. Jadi Bita, berapa kali hari ini sebenarnya Bita? Udah 10 kali, Pak. Ini Bita, ya. Jadi sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna, ya. Jadi kalau sebenarnya tadi perlu ataupun ada alasan lain mungkin, ya, yang penting kamu jujur. Bapak juga pernah seperti itu di SD, ya. Tapi tadi pagi nggak sarapan, Pak. Namanya perutnya sakit, saat makan. Jadi alasan kamu karena gak sarapan. Ya, nggak sarapan. Salahnya dulu diajarin SD, Pak. Berarti kira-kira kalau ada cocok nggak kalau kita sarapan? Ya, enggak, Pak. Nah, sebetulnya kami di kelas, kami tak ada kawan, Pak. Jadi kalau kami buat macam ini tadi sama kawan-kawan udah bilang tadi, nanti saya permisi, nanti kawannya ketawa-ketawa, nanti kawan mau kawan sama saya. Ya, jadi gini, kalau misalnya terus kondisi, ya kita udah ada kesepakatan kelas, kira-kira kelas apa yang kamu percaya udah kamu lakukan kira-kira. Kalau kondisi terus, ya kalau bapak menjelaskan kondisi. Kita ada nggak peraturan kelas atau kegiatan kelas yang kira-kira udah kamu lakukan? Tidak ada yang di depan kelas tapi kamu menanamkan. Ya betul, ya. Terus apa lagi? Kamu menghargai teman-teman nggak? Teman-teman yang mau belajar menghargai nggak? Terganggu nggak teman-teman yang belajar? Teman-teman kira-kira terganggu ya, Pak. Sedikit-sedikit saya minta itu. Ya, jadi untuk kedepannya kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan atau yang kelas yang kamu lakukan? Kedepannya saya tidak akan mengulangi lagi jujur ketika jam belajar. Kalau misalnya sudah memang kebelet Dan kemudian harus sarapan, berbuat ke sekolah, ya. Nah, sekarang kembali ke dulu biografinya. Ya, makasih ya, Pak. Kalau aku tadi kan nggak mungkin kayak gitu. Baik, tepuk tangan dulu buat Bu Kiki dan Pak Hasib. Luar biasa. Jadi skenario langsung dilakukan seperti itu. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan ya? Teramati ya, kelihatan yang mana segitiga restitusi yang dilaksanakan. Segitiga restitusi yang dilaksanakan tadi. Luar biasa Bapak Ibu, sudah memahami semua. Sudah paham, alhamdulillah ya, mengerti ya segitiga restitusi yang akan kita laksanakan nanti di sekolah kita. Ya, yaitu sebagai manajer, posisi kontrol pemimpin pembelajaran sebagai manajer. Bismillah ya, luar biasa, sudah kita dengarkan semua materinya lengkap dan contoh-contohnya dan sudah langsung praktek. Jangan lupa nanti kita sama-sama melaksanakan ketika ajaran baru. Bismillah, lembaran baru selesai, terima rapor. Lembaran baru kita buka lewat diri kita lagi, kita usahakan bagaimana caranya menjadi manajer. Nah, inilah kita refleksi sedikit. Refleksi diri kita sendiri. Kita ingat bagaimana yang telah kita lakukan kepada anak-anak kita. Apakah kita sudah termasuk benar ataukah tidak? Kenapa anak-anak kita bandel? Apakah itu dari diri kita? Dia mendengar, dia tidak menegur kita. Apakah itu salah kita? Nah, kita refleksi diri kita sejenak. Apa yang kita rasakan, bagaimana tindakan kita, apa yang kita laksanakan. Nah, itu semua adalah ada dampaknya. Semoga nantinya di ajaran baru ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita akan melaksanakan menjadi posisi kontrol pemimpin pembelajaran sebagai manajer. Bismillah. Insya Allah. Luar biasa Bapak Ibu.
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberi kesempatan kepada saya berbagi praktik baik. Di sini kita sama-sama belajar, tidak ada yang pandai. Nah, kita sama-sama belajar. Saya di sini niat berbagi praktik baik sesuai dengan saya sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu sudah menerima, luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ya Bapak Ibu, terima kasih ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya bagus sekali. Pemaparannya juga sangat jelas. Saya sebagai guru SMP selama ini tidak tahu tentang hal seperti ini ya. Jadi dapat ilmu tambahan yang sangat berguna sekali. Terutama untuk saya pribadi sebagai guru untuk menerapkan disiplin positif ini di sekolah kami. Nah, untuk Ibu Ita semangat. Semoga lulus CGP sepenuhnya dan kami semoga tahun depan kami menyusul. Tanggapan saya bahwa materi yang telah disampaikan oleh Ibu Zulmawita juga dapat menjadi introspeksi bagi kita bahwa kita dapat melihat anak itu tidak dari sisi kesalahan atau tidak baiknya saja. Anak-anak memiliki alasan untuk dapat anak-anak memiliki alasan atas tindakan yang telah dilakukannya. Di samping kita melihat kesalahan siswa, ternyata anak-anak juga memiliki sisi baik yang mungkin tidak terpantau, tidak terlihat oleh kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bu Ita. Apa yang diberikan mengenai materi ini, saya sangat motivasi untuk berubah. Apa yang selama ini saya lakukan di sekolah SMP, dengan adanya materi ini saya bisa menerapkan nantinya dan merubah apa yang selama ini saya lakukan kepada anak-anak, ya, supaya menumbuhkan sikap, ya, kemandirian mereka untuk berubah. Disinilah ilmunya, ya, sangat berguna bagi saya untuk ke depan. Mungkin itu aja saya sampaikan. Terima kasih banyak. Nanti saya coba akan terapkan di sekolah SMP 4 Jalan Semana. Dan ini saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf dari kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit dari kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan dari kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika dari kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu dari kelas 4. Senang sekali. Sangat semangat. Seru semangat. Seru sekali. Senang. Sangat bahagia.
Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menemukan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita disiplin. Dapat membuat kita disiplin. Dapat membuat kita lebih baik lagi. Dapat membuat kita menghargai orang lain.